Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah Ibu baik. Ya. Alhamdulillah, Bu. Ibu Nelly sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Masya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini ya apa yang menjadi agenda kita tentunya adalah persentase dan ya mudah-mudahan kita dimudahkan. Namun sebelumnya tentunya ya supaya semua peserta bisa fokus kita ice break dulu. Ya jadi mungkin karena ini malam hari supaya kita tidak mengantuk ya maka ice breaknya saya beri nama benda dan warna. Ya, jadi ice breaknya saya beri nama benda dan warna. Ya, jadi aba-abanya itu ya saya sebutkan warna bendanya. Kemudian Bapak Ibu silahkan mencari benda yang sesuai dengan warna yang saya sebutkan yang ada di sekitar kita. Jadi tidak perlu berdiri ya Bapak Ibu. Tidak perlu berdiri. Ya, jadi tidak perlu berdiri misalnya. Ya, ketika saya menyebutkan, ya misalnya, ya silakan ditunjukkan benda warna kuning. Ya, maka Bapak Ibu silakan ambil ya benda yang berwarna yang saya sebutkan yang ada di sekitar kita. Nanti kita lihat ya siapa yang tidak dapat. Kemudian menunjukkannya di layar ya, di layar kita. Misalnya, ya warna kuning atau mungkin ya pas kita pakai baju warna kuning misalnya ya maka ya boleh menunjukkan baju kita. Apa tuh, Wes? Bisa Bapak Ibu ya? Iya. Bisa, Bu, bisa. Baik. Ya, kita mulai ice break-nya. Ya, untuk yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya silahkan mencari ya benda yang berwarna hijau. Warna hijau Pak, Bapak Ibu. Ini gerakan yang spontan ya, spontan. Hijau ya, ada muncul warna hijau dengan ya obat nyamuk ya, Masya Allah. Ibu Nelly warna hijau dapat? Oh, Masya Allah. Kuning atau hijau Bu? Bapak Abdul Aziz, tidak kelihatan gambarnya, tentu warna bendanya tidak kelihatan ya. Mana warna? Tidak dapat Pak? Tidak Baik. dapat warna hijau. Iya, tidak dapat. Ya, sekarang yang kedua. Yang kedua. Ya, silakan mencari ya benda yang berwarna hitam. Ya mungkin. Apa? Ini Bu. Masya Allah, baju, ya HP, ya alhamdulillah semua dapat di kru yang kedua. Nah, ya untuk yang ketiga Bapak Ibu silakan mengangkat atau mencari benda yang berwarna putih. Benda yang berwarna putih ya, Masya Allah. Tercepat Ibu Nelly. Iya, baik. Ya, jadi itu untuk ice break kita malam hari ini. Ini untuk menambah fokus saja dan supaya kita tidak mengantuk. Ya, dengan waktu yang semakin larut tentunya. Ya, bisa minta tolong Pak Surya di-share-kan slide-nya. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Untuk persentase saya malam hari ini, yaitu ya materinya adalah tentang slide-nya tidak kelihatan Pak, tapi ya tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, jadi materi ini tentu menjadi materi yang sangat penting ya untuk kita ketahui. Pertama, baik kita sebagai
guru BK ya, atau mungkin kita sebagai salah satu pemangku kepentingan ya di sekolah-sekolah kita, ya maka prinsip ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui secara bersama. Ya, namun sebelumnya kami sampaikan bahwa terkait dengan prinsip ini, ya jadi kalau berbicara tentang prinsip, ya maka sebenarnya dia adalah sebuah hal yang ya mau dibilang wajib ada ya, untuk kemudian membantu kita ya dalam mencapai tujuan atau ya apa yang menjadi tujuan dari ya adanya ya pendidikan atau layanan ya bimbingan konseling yang kita buat. Nah, kita mengetahui ya Bapak Ibu sekalian ya bahwa dalam mengembangkan ya kurikulum operasional di satuan pendidikan kita, ya maka ada beberapa ya prinsip yang perlu kita perhatikan, ya yang tentu bahwa prinsip ini adalah acuan. Ya, prinsip ini adalah acuan yang kita pakai dalam ya pengembangan kurikulum operasional tersebut. Nah, yang pertama tentunya adalah ya bahwa ya bagaimana ya bahwa ya prinsip itu berpusat pada ya peserta didik. Artinya bahwa kurikulum operasional yang kita susun, yang kita kembangkan, yaitu kemudian ya pusatnya sebenarnya ada pada peserta didik. Ya karena ya tujuan yang kemudian atau proses pembelajaran yaitu ya harus memenuhi potensi. Ya harus memenuhi potensi, ya kemudian kebutuhan perkembangan ya dan tahapan belajar ya serta kepentingan peserta didik. Ya sebagaimana kita lihat ya bahwa profil pelajar Pancasila itu akan selalu menjadi rujukan. Iya, akan selalu menjadi rujukan pada semua tahapan ya dalam ya menyusun kurikulum operasional sekolah kita. Ya, jadi ya tentu bahwa ya sangatlah wajar kalau kemudian ya kurikulum itu ya harus mengarah pada peserta didik itu sendiri. Ya sebagai salah satu target ya dari adanya tujuan pendidikan yang kita inginkan. Nah, ini yang prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Ya kontekstual dalam artian bahwa prinsip ya atau kurikulum yang kita buat itu harus menunjukkan ciri khas ya harus menunjukkan ciri khas dan ya harus sesuai dengan karakter. Ya, harus sesuai dengan karakteristik dari satuan pendidikan di mana kita berada. Ya, karena ya mungkin bisa saja bahwa karakter satuan pendidikan di sekolah Bapak ya dengan di sekolah kami berbeda. Jadi antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, yaitu mungkin bisa saja memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, misalnya ada sekolah yang berada di misalnya di daerah kepulauan misalnya. Ya, di daerah kepulauan. Maka ini tentu berbeda karakteristiknya dengan sekolah yang berada di ya pekerjaannya. Nah, ya ini yang dimaksud dengan bagaimana membuat ya menyusun kurikulum itu sesuai dengan ya apa yang menjadi karakteristik dari ya sekolah tersebut yang ya notabene berbeda. Ya sehingga perlu dipahami bahwa ya secara operasional ya bagaimana secara operasionalnya di lapangan bisa saja berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Walaupun ya tetap mengikuti bagaimana ya adanya ya prinsip yang pertama itu ya dengan karakter dari siswa yang berbeda. Ya dengan adanya profil pelajar Pancasila yang harus kemudian ya kita pahami secara bersama, namun secara detailnya karakter mereka berbeda. Ya ini mungkin ya yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah esensial. Ya jadi di dalam menyusun di dalam mengembangkan kurikulum operasional sekolah, ya kita tentu perlu melihat hal-hal yang penting. Ya hal-hal yang penting dalam satuan pendidikan tersebut. Ya bisa saja dengan bahasa yang singkat, ya bahasa yang singkat padat, ya tetapi kemudian mudah dipahami ya oleh semua kepentingan
ya apa semua pemegang kepentingan di satuan pendidikan tersebut. Ya, artinya bahwa berharap bahwa kurikulum operasional yang dikembangkan itu ya bisa dipahami oleh semua pemegang kepentingan. Ya, bukan hanya dipahami oleh guru, ya guru dan murid, ya atau siswa, tetapi juga adalah ya baik misalnya kepala sekolah, ya dan orang tua juga perlu paham, ya perlu memahami kurikulum operasional tersebut supaya di dalamnya bisa ada kerjasama yang baik. Ya, supaya di dalamnya ya bisa ada ya kerjasama yang baik. Nah, ini prinsip yang ketiga yang mesti kita hadirkan ya di dalam ya pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian kurikulum yang keempat tentunya adalah akuntabel. Nah, apa itu akuntabel ya Bapak Ibu sekalian? Ya tentu adalah bahwa apa yang kita buat itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, makanya di dalam membuat kurikulum operasional itu harus sesuai dengan ya data-data yang ada. Ya, di sebelumnya mungkin ya di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang diagnosa asesmen diagnostik. Ya, itu sebenarnya adalah ya bagaimana supaya kita bisa mengobservasi. Ya, dari hasil observasi itu kita bisa mengumpulkan data. Ya, kita bisa mengumpulkan data dan data yang valid ya. Oh ya, bukan data yang sekedar ya kita menebak-menebak, ya kita mengira-mengira, ya tetapi kemudian data yang valid yang ya dan dia sifatnya aktual. Ya, bukan data yang misalnya kita mau membuat kurikulum hari ini tetapi yang kita pakai adalah data yang mungkin 5 tahun yang lalu atau mungkin 3 tahun yang lalu. Ya, tetapi ya dia harus aktual. Sifatnya ya tidak kadaluarsa ya dalam tanda kutip. Ini yang dimaksud akuntabel. Sehingga membantu ya bagaimana sehingga kurikulum operasional ini ya bisa bermuara pada tujuan yang ya diinginkan secara bersama tentunya. Nah, prinsip yang kelima adalah ya bahwa ya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya perlu kita pahami secara bersama ya bahwa ya dalam proses pembelajaran, dalam proses pengembangan kurikulum operasional ya di satuan pendidikan ya ada beberapa pemangku kepentingan. Ya, apa yang pertama itu tentunya adalah orang tua, ya kemudian yang kedua adalah komite sekolah ya. Ya, tentu orang tua yang dimaksud adalah orang tua peserta didik kita, ya peserta didik. Ya, kemudian komite sekolah, ya organisasi sekolah yang dimaksud ya Bapak Ibu. Ya, dan tentu guru atau pendidik yang secara tidak langsung akan menjalani proses ya bersama dengan ya peserta didik ya itu sendiri. Nah, semuanya ini harus dilibatkan. Ya, semuanya ini harus dilibatkan dalam pengembangan ya kurikulum operasional di satuan pendidikan kita. Ya, meskipun secara teknis di lapangan berbeda, tetapi tentu memiliki konsep yang sama. Ya, jadi yang berbeda adalah teknisnya di lapangan. Ya, tetapi secara umum konsepnya itu sebenarnya sama karena kita memiliki tujuan yang sama. Ya, dari adanya dari setiap satuan pendidikan kita. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan prinsip yang perlu kita bawa ya di dalam pengembangan kurikulum operasional ya satuan pendidikan. Ya, jadi ya ketika kita memahami prinsip ya maka dia adalah sebuah hal yang ya penting ya prinsip hal yang penting ya prinsip itu berarti penting ya harus dipegang baik-baik ya supaya tidak asal menyusun kurikulum operasional di sekolah kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk penyajian materi malam ini. Tentu tidaklah ada hal yang sempurna dari kami. Ya, apalagi secara khusus mungkin saya bukan guru BK ya, tapi insya Allah di malam hari ini kita bisa ya saling melengkapi, ya saling berbagi pengalaman dan ilmu tentunya. Ya, dan tentu saling memberi manfaat insya Allah. Ya, sekian dari saya.
saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin dari penyajian kami ada yang kurang jelas, ya silakan ditanyakan. Atau mungkin ada yang mau diluruskan, ya kita insya Allah dengan hati terbuka menerima masukan-masukan. Mohon izin bertanya, Bu. Ya silakan Pak. Mengenai tadi di poin E, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk bagian pertamanya itu, Bu, mengenai keterlibatan orang tua. Mungkin perlu saya bertanya bagaimana keterlibatan orang tua dalam pengembangan kurikulum operasional. Mungkin bisa digambarkan bagaimana keterlibatan. Terima kasih, Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, dalam hal bagaimana melibatkan orang tua, ya tentunya adalah yang pertama kita perlu lakukan adanya komunikasi. Ya, jadi apalagi ini ya dalam ranahnya adalah bimbingan dan konseling. Ya, bimbingan dan konseling, maka ya bagaimana kita menginput, bagaimana kita mengobservasi siswa itu tentunya adalah melalui orang tuanya. Ya, melalui orang tua, orang yang terdekat dengan peserta didik kita. Jadi dan biasanya ya komunikasi itu akan berjalan ya ketika mungkin di awal dan ya ketika ada kedekatan ya ya bisa berjalan komunikasi yang baik insya Allah. Jadi komunikasi yang bukan 1-2 kali tapi senantiasa berlanjut. Iya, senantiasa berlanjut. Mungkin ya bisa kalau di sekolah kami itu ada pertemuan Bu, Bapak Ibu ya, ada pertemuan orang tua siswa di sekolah kami itu rutin setiap bulan. Ya, itu yang rutinnya. Ya, namun ya untuk hal-hal yang sifatnya esensi juga yang biasa kami ada komunikasi per individual ya, sesuai dengan kondisi dari masing-masing siswa. Ya, kami juga misalnya ada komunikasi di grup, ya itu bisa kita lakukan. Misalnya ada grup kelas, ya grup orang tua misalnya. Ya, itu kita bisa komunikasi di situ. Saya kira itu Bapak Surya. Oh iya, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Bicara ketika dipersilakan mikrofon. Masih ada yang lain? Bagaimana? Atau ada yang mau memberikan masukan mungkin? Yang mau Ibu Nelly ada pertanyaan? Tidak ada juga. Tidak ada. Ya, jadi kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian untuk presentase kami di malam hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak telah ya meluangkan waktu mendengarkan presentasi ya dari saya, ya tentu dengan ilmu yang sangat terbatas. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Main lagi.